Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kepastian ketenangan dan sukacita kita adalah Tuhan menyertai kita. Nah, ini penting sekali. Kadangkala kita sudah biasa mendengar kata itu, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, dan akhirnya biasa. Tetapi tahukah saudara, itu yang mendatangkan kepastian, ketenangan, dan sukacita kita. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena Tuhan menyertainya. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Tuhan menyertainya. Kenapa Sadrak Mesak Abednego bisa keluar dari dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat? Karena Tuhan menyertainya. Kenapa Daniel bisa bebas dari gua singa? Karena Tuhan menyertainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti hidup ini bukan soal pintar atau tidak pintar. Hidup ini bukan soal hebat atau tidak hebat. Hidup ini cuma soal sederhana, kita berjalan dalam penyertaan Tuhan atau tidak. Karena selama Tuhan menyertai kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari mengapa bahwa Tuhan menyertai kita adalah kepastian ketenangan serta sukacita kita. Yang pertama saya pelajari, sebab jika Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan itu akan mendidik kita. Ini penting. Jadi Tuhan menyertai kita bukan hanya sekadar dia berperang buat kita, amin. Tetapi yang harus saya tegaskan juga, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mendidik kita. Dia bukan sekadar berperang bagi kita, tapi dia didik kita. Dia beritahu kesalahan kita, dia koreksi hidup kita, sehingga makin Tuhan menyertai kita, makin disempurnakan kita, makin dipulihkan kita, makin dijadikan kita segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Betul Tuhan berperang buat kita. Tetapi kalau kita salah, apa gunanya Tuhan berperang buat kita? Tetapi justru indahnya Tuhan didik kita, Tuhan sempurnakan kita, Tuhan pulihkan kita, dan Tuhan senantiasa menjadikan kita segambar serupa dengan Dia. Berarti sekali lagi jelas, kalau Tuhan menyertai kita, maka itu menjadi sumber kepastian ketenangan, tapi juga kepastian sukacita kita. Karena Tuhan yang menyertai kita, yang pertama Dia mendidik kita. Yang kedua, Tuhan yang menyertai kita, Dia kuatkan kita. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala persoalannya bukan kita nggak mampu, bukan kita nggak sanggup, tapi persoalannya kita cuma terlalu cepat menyerah, kita terlalu lemah, sehingga apa yang terjadi, kita nggak kuat menghadapi segala sesuatunya. Kita ingin Tuhan yang mengerjakan semuanya buat kita, tetapi Tuhan ingatkan kita, bukan Tuhan tidak mau, tapi Tuhan mau kuatkan kita. Sehingga sering kali terjadi, kita udah mulai berkata, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak kuat. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, Dia izinkan kita melalui semuanya ini, supaya kita makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin menyenangkan Tuhan. Jadi yang pertama jelas, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan mendidik kita. Yang kedua, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan kuatkan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan yang menguatkan aku dalam peperangan, Tuhan yang memampukan kakiku seperti kaki rusa untuk menjejakkan bukit-bukit batu, Tuhan yang menguatkan tanganku untuk berperang. Intinya Tuhan yang menyertai kita, bukan memanjakan kita, tapi Dia didik kita, Dia kuatkan kita. Dan yang ketiga, dalam penyertaannya Tuhan menyempurnakan kita. Ini kan penting saudara. Buat apa Tuhan bela kalau hidup kita ngaco terus, ya kan? Buat apa Tuhan kerjakan mujizat buat kita kalau hidup kita berantakan terus? Buat apa Tuhan lakukan perkara besar buat kita kalau kita tetap hidup dalam dosa? Tetapi yang indah, Tuhan mau menyempurnakan kita. Karena hidup Kristen adalah hidup yang terus disempurnakan. Karena itu jangan mengeluh untuk masalah yang kita hadapi, jangan bersungut-sungut untuk badai yang harus kita lewati, tapi justru kita berterima kasih buat Tuhan
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan melewati lembah bayang maut sekalipun, terus Dia sertai kita supaya kita dapat hidup di dalam kemuliaan yang sempurna. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan menyertai kita, yaitu Tuhan yang mendidik kita. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang menyempurnakan kita. Dan Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang membela kita. Oh, setelah Dia didik, Dia kuatkan, Dia sempurnakan kita, maka Dia bela kita. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Aku akan menyertai engkau. Waduh, itu berita yang paling luar biasa buat kita. Berita yang Tuhan sediakan buat kita bahwa Aku menyertai engkau. Mau ada masalah apapun, kalau Tuhan yang menyertai kita, semuanya pasti beres dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Aku akan menyertai engkau, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 46, Kejadian 46, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kejadian 46, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Yakub pindah ke Mesir. Kejadian 46 ayat 1 sampai 7. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yakub punya hati yang dingin. Yakub tidak percaya, tetapi dia coba menguatkan hatinya, dia coba berangkat. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan kasih mimpi untuk menegaskan bahwa Aku menyertai engkau, bahwa engkau akan pergi ke Mesir, bahwa Yusuf memang ada di sana yang akan mengkatupkan kelopak matamu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita dapat melihat betapa semangatnya Yakub kemudian untuk melangkah. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu cukup buat kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana untuk kita tetap disertai oleh Tuhan? Selalu saya bilang, pengusaha-pengusaha engkau harus disertai Tuhan, suami-suami engkau harus disertai oleh Tuhan, ibu-ibu rumah tangga engkau harus disertai Tuhan, bahkan anak-anak muda engkau harus disertai Tuhan. Di zaman yang makin kacau ini, kalau kita nggak disertai Tuhan, hancurlah hidup kita. Tetapi kalau disertai Tuhan hidup kita akan makin kuat dalam anugerah-Nya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap dapat disertai Tuhan? Yang pertama, kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Ini penting sekali, karena firman Tuhan membuat hati kita lembut. Firman Tuhan membuat pikiran kita tenang. Firman Tuhan membuat langkah-langkah kita tepat seturut dengan kehendak-Nya. Orang-orang yang gak hidup dalam firman Tuhan makin jauh dari Tuhan. Dia bisa kelihatan masih berdoa dan minta semuanya sama Tuhan, tetapi dia tidak berserah dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Karena itu mari untuk tetap dapat disertai Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, untuk tetap disertai oleh Tuhan, kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan menjadi ekor tapi kamu akan menjadi kepala. Artinya apa? Di akhir zaman Tuhan sedang
sedang mencari orang-orang yang sukses. Dan bagaimana dia bisa sukses bukan hanya karena kepintarannya, kehebatan, serta pengalamannya, tetapi orang-orang yang bisa sukses kenapa? Karena ketaatannya pada firman. Lihat Daud adalah orang yang taat, lihat Yusuf adalah orang yang taat, lihat Daniel adalah orang-orang yang taat, lihat Nuh adalah orang-orang yang taat, lihat Ayub adalah orang-orang yang taat. Dan selama kita taat pada perintahnya, selalu kita melihat pertolongan, anugerah, dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari untuk supaya kita dalam kehidupan ini tetap disertai oleh Tuhan. Yang pertama sudah saya jelaskan, hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, taat kepada perintah-perintahnya. Lalu yang ketiga, kita harus kuat di dalam iman. Karena Alkitab jelas berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Oh, Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang ini bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Banyak orang hidup tetap dengan apa yang dia lihat. Oh, pendeta, saya sih orangnya, pendeta, kalau nggak lihat saya nggak percaya. Saya soalnya orangnya rasional, pendeta. Loh, rasional, setiap orang harus hidup rasional. Tetapi apa itu hidup rasional? Hidup rasional kesadaran bahwa otak saya terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu yang saya sebut rasional. Artinya apa? Kalau firman sudah tuliskan, secara rasio aja kita pikir, masakan Allah berdusta? Masakan Allah tidak menepati? Emangnya Allah itu manusia yang bisa berdusta? Karena dia Allah, dia menepati janjinya, ya dan amin. Haleluya. Jadi untuk tetap disertai Tuhan, yang pertama hidup dalam firman Tuhan, yang kedua taat kepada setiap perintahnya, yang ketiga kuat di dalam iman, dan yang keempat setia dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau kita setia dengan Tuhan, maka kita akan berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ini didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mereka yang taruh tangan kanan di dada boleh menyadari betul bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan menyertai, dan selama Tuhan menyertai kami akan lihat perkara-perkara besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.